Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan calon kepala daerah. Sehari setelah keputusan MK itu, Badan Legislasi DPR merevisi Undang-Undang Pilkada. DPR balelo dengan merujuk pada keputusan Mahkamah Agung. Akrobat DPR itu menerbitkan protes dari masyarakat sipil dan mahasiswa, sehingga DPR kemudian membatalkan rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara. Selasa 20 Agustus 2024. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak perubahan syarat batas usia untuk calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU, bukan saat pelantikan. Syarat usia minimal untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah minimal 30 tahun saat penetapan calon. Sementara untuk calon wali kota dan calon wakil wali kota, serta calon bupati dan calon wakil bupati adalah minimal 25 tahun. Putusan MK itu menutup kesempatan Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada 2024. Sebab putra Presiden Jokowi itu tahun ini baru berusia 29 tahun dan baru genap 30 tahun pada Desember mendatang atau 3 bulan setelah penetapan calon pada 22 September 2024. Beberapa jam berselang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU langsung merespons putusan MK tersebut. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan dan syarat batas usia calon kepala daerah. Menurut Afif, KPU akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat. Selain itu, KPU juga akan merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah self-executing, segera berlaku tanpa merubah undang-undang. Dalam hal ini, teman-teman sekalian, KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada konsultasi dan seterusnya tadi itu dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 sebagaimana tertera dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Respons cepat pun juga datang dari Senayan. Tak sampai 24 jam dari putusan MK, Badan Legislatif atau Balik DPR RI langsung mengadakan rapat bersama pemerintah membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Untuk diingat, RUU Pilkada ini tidak pernah dibahas sejak Oktober 2023 oleh Balik DPR dan tidak masuk dalam Prolegnas 2024. Namun pada Rabu 21 Agustus 2024, Balik DPR menyetujui menggunakan putusan Mahkamah Agung atau MA, bukan putusan Mahkamah Konstitusi. Kok bisa ya?
Itu artinya, para wakil rakyat di Senayan menyetujui syarat minimal usia 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati atau calon wali kota, wakil wali kota hanya berlaku ketika mereka dilantik, bukan ketika mendaftarkan seperti putusan MK. Iya tadi karena ada dua putusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dua-duanya punya alasan argumentasi, pembuat undang-undang juga punya alasan. Ya kan? Ketika pemerintah dan DPR yang sekali lagi dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk membuat undang-undang, ya sah. Nah, jadi kan di antara dua pilihan itu mana yang diambil oleh pembuat undang-undang? Ketika pemerintah dan DPR bersepakat, ya itulah undang-undang. Dan itu rujukannya nanti. Kalau soal syarat usia tadi, Bang Yandri, memang kan pada akhirnya merujuk pada putusan MK ya. Tapi kalau dari alasannya sendiri, mengapa DPR memilih merujuk pada putusan MA bukan putusan MK terkait dengan batas usia kepala daerah itu? Ya tadi perdebatannya nggak terlalu banyak sih. Itu kan pilihan-pilihan saja, ya kan? Kalau MK kan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau Mahkamah Agung ditetapkan dihitung semenjak dilantik. Itu pilihan-pilihan saja. Gitu. Lagi-lagi keputusan balik tersebut menjadi angin segar bagi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang sehari sebelumnya dinyatakan tidak bisa maju di Pilkada 2024 karena putusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan.